Halo. Halo, selamat pagi teman-teman komunitas saham IDX. Ya, jadi ini Mbak bikin konten ini sekedar untuk merespon pertanyaan tentang WIM atau Wismilak ya. Jadi ini Mbak kebetulan sudah punya alat bantu sederhana untuk memilih saham ya. Semua basisnya lebih fundamental dulu. Dan ini ada grafik di atasnya, grafik yang bisa dirubah-rubah dengan skala time frame 1 tahun ya, 3 tahun seperti ini ya. Sehingga dengan kita pertama-tama melihat gambaran grafik ini, kita ngerti ayunan harga saham sedang di mana. Nah, buat pedoman kalau Mbak memang justru sedang cari saham-saham yang turun. Karena itu apa? Saham berarti harganya sedang didiskon. Ya, itu pengertian Mbak. Tapi tiap orang boleh punya persepsi dan cara trading serta investingnya masing-masing. Ya. Nah, ini Mbak memang bikin ini ada 3 industri rokok, yaitu HMSP, Sampurna, Gudang Garam, dan Wismilak. Kemudian ini Mbak kasih MTEL ini sebagai contoh ya, sebagai kontras supaya kalian ngerti, oh ini pola saham yang kayak gini gunanya buat apa. Nah, kalau yang MTEL ini adalah saham-saham yang Mbah sebut sebagai kuda lumping. Kenapa disebut kuda lumping? Ya karena itu kita lihat dalam setahun, dia ada 3 kali menari dari lembah ke puncak. Terus yang kedua, lembah ke puncak. Terus yang ketiga, lembah ke puncak. Dan itu ketinggian lembah sampai ke puncaknya si MTEL ini lumayan menarik ya. Di atas 20-26% ya lompatannya. Jadi disitulah peluang cuan dari kuda lumping si MTEL ini. Sehingga kalau 20% kali 3 itu sudah setara 60%. Jadi silakan nanti dibuktikan sendiri ya. Anda pakai MTEL, coba Anda riset dalam setahun Anda bisa dapat berapa persen dari ayunan kuda lumpingnya si MTEL. Oke. Nah, itu informasi KL ini ada di mana? Nah, itu dia. Kalau kita ke baris 13 ada KL dan GAP. Nah, prosentase KL ini, yang prosentase ini adalah ini apa namanya? Jarak dari harga tertinggi tahun lalu, ya setahun yang lalu, 52 high dikurangi 52 low-nya itu berapa persen? Ya, oke, itu untuk konsep kuda lumping. Nah, sekarang kita akan lihat langsung aja ke WIM ya. Jadi Mbah punya indikator pilih saham itu pertama Mbah lihat dulu, ini secara urutan ya. Mbah lihat dulu volume average, volume rata-rata transaksi setiap hari. Nah, ini ditransaksikan 3,3 juta lembar saham ya. Berputar segitu tiap hari. Berarti kalau di atas 1 juta itu adalah barang laku. Nah, ini semua Anda lihat AMSP, Gudang Garam ya, WIM ya, sama MTEL ini semua barang laku ya. Oke, sampai di situ ngerti ya. Terus price ini 930 ini adalah harga sekarang, closing kemarin. Dan harga terendah 52 low-nya itu ada di 905. Jadi WIM ini saat ini sedang dekat dengan harga terendahnya di 905 dan gap jarak closing kemarin dengan harga terendah 25 ya. Itu dari sini kita bisa lihat harganya sedang harga terendah seperti setahun lalu, kurang lebih begitu ya. 52 minggu yang lalu sempat ada harga terendah di 905. Nah, apakah nanti ini dia akan turun atau tidak? Nah, kita lihat kondisi pasar. Tapi dengan Anda melihat ini, Anda bisa punya gambaran secara cepat. Oh, ini sedang murah. Oh, ini sedang bisa masuk, ya. Tapi keputusan masuk, keputusan beli itu tetap pada diri Anda masing-masing. Sesuai feeling Anda nyetir saham maupun nyopet saham. Ya, tergantung pada Anda masing-masing dan tergantung pada dana Anda.
Oke, lalu kita turun lagi. Ya, kemudian kita lihat di sebelah kiri itu murah atau diskon. Jadi ini yang disebut valuasi. Jadi teman-teman pelaku trader investor menyebutnya valuasi. Itu Mbah pakai dua indikator, yaitu PBV dan PER. Patokan Mbah itu Mbah sebut murah kalau PBV-nya di bawah 1 atau 1. Nah, saat ini WIM 1, jadi ini sudah murah. Tapi kalau bisa lebih murah lagi, lebih baik. Ya kan? Jadi PBV-nya Mbah itu biasa carinya yang di bawah 1. Itu Mbah anggap murah. Tapi ini hanya patokan pribadi ya, tidak perlu Anda ikuti. Tiap orang punya patokannya sendiri, seperti kalau nyetir mobil ya. Hitungan kamu dengan hitungan Mbah kan beda ya. Kamu berani ngebut terus menyalip mobil tipis-tipis ya, kalau Mbah nggak berani gitu kan. Karena tipenya kan beda ya. Kemudian PER itu buat Mbah yang Mbah anggap kecil atau sedang murah itu kalau PER-nya di bawah 6. Nah ini secara kriteria, ini cukup bisa dikatakan WIM ini sedang murah. Ya jadi di harga 9030 tadi itu secara valuasi dia murah. Ya tapi kalau dia bisa diskon lagi ya kenapa harus buru-buru beli sekarang. Oke. Kemudian Mbah punya kriteria lagi mutu. Suatu saham itu Mbah anggap bermutu kalau ROE-nya, NPM, DER, dan EPS-nya bagus. Ya, jadi ROE itu indikator laba, ya, dibagi dengan ekuitas. Jadi ini untuk membandingkan lebih enak pegang ini atau pegang deposito. Nah, kamu bandingkan prosentasenya. Nah, ini WIM persentase ROE-nya 26,50. Ya, jadi pasti lebih menguntungkan ini. Dilihat dari angka ini, ya kan? Ketimbang kamu cuma taruh di deposito atau enggak diinvestasikan sama sekali. Lalu di antara ketiganya, di antara HMSP, Gudang Garam, dan WIM, ya ini. WIM urutan kedua, ya nomor 1 HMSP, ya. Itu urutan pertama. HMSP ini urutan kedua WIM, dan ketiga NPM, ya. NPM itu berikutnya adalah ini, net profit margin, ya ini laba bersih. Nah kalau dia laba bersihnya gede, ya itu bagus. Nah ini yang AMSP sama WIM ini kurang lebih setara ya, 11-12. Nah ini cukup gede nih, ya cukup oke di industri rokok ini. Ya yang paling nggak bagus kan kalau dari NPM-nya sih Gudang Garam. Ya, terus DER itu debt equity ratio. Nah ini Mbah biasa mencari yang nggak lebih dari 60%, ya, nggak lebih dari 0,6 ya. Ini yang utangnya gede siapa? Ya dari tiga ini yang paling gede utangnya Gudang Garam 0,2, berarti 20% utangnya. Ya. Nah itu sudah cukup gede ya. Tapi masih dalam rentang yang wajar lah, masih masuk akal ya. Kemudian EPS. Nah ini laba per lembar saham. Ya kita carinya yang angkanya gede makin bagus gitu kan. Satu lembar saham menghasilkan berapa. Nah ini yang paling gede Gudang Garam. Satu lembar untuk tahun ini tahun berjalan ya. Itu 2057. Tapi kalau kita turunkan ke bawah, ya ini ada EPS ya historis. Jadi kita ke Gudang Garam sebentar. Sorot ke 1020 itu adalah EPS Q1 tahun 2003 kemarin. Ya, EPS Q1 tahun ini 310, berarti dia turun kinerja si Gudang Garam. Nah, kita lihat dulu sampai 2003 totalnya berapa? 2003 dia EPS-nya 2767, gede sekali kan? Ya. Ini gede nih, ya. Tetapi trennya dia sedang menurun, performanya, kinerjanya sedang menurun. Maka pantas harganya sekarang lagi turun, ya. Oke. Nah, itu Gudang Garam. Nah, kita geser ke WIM. WIM gimana? Q1-nya tahun 2003 kemarin 53, sekarang 43. Berarti turun juga. Capaian tahun ini cuma 81% dari Q1 tahun yang lalu. Berarti memang industri rokok ini sedang ada dalam tekanan ya, sehingga dia turun kinerjanya. Nah kalau EPS total tahun 2003 kemarin berapa? Lumayan
236 ya, 236 ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Nah, lalu bagaimana dengan dividen? Nah, kita lihat jadwal dividennya gimana. Nah, dividennya si WIM ini dia baginya di bulan Juni ya, Juli. Jadi nanti cek recheck kalau kalian yang mau berburu dividennya ini masih bisa dikejar ini ya, asal harganya lagi bagus. Oke. Terus gudang garam juga Juli nanti ya, Juli. Nah, kalau AMSP kemarin sudah bagi ya, di 3 Mei 2004 kemarin udah bagi dividen dia. Oke. Nah, buat teman-temanku di komunitas saham IDX, semoga informasi ini bisa sedikit membantu menjawab pertanyaan yang tadi tanya Wim ya. Oke, semoga bermanfaat.